Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku semuanya, kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Bakti Praja Dukuhwaru. Pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana kita ketemu dengan saya. Ya, selamat datang kalian di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Bakti Praja Dukuhwaru. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif SST. Ya, sekali lagi sebelum kita mulai pembelajaran lebih jauh, saya hari ini adalah materinya perkenalan guru dan perkenalan materi yang nanti akan kita bawakan pada saat pembelajaran di SMK Bakti Praja Dukuhwaru, khususnya mata pelajaran yang akan saya ampu. Ya, jadi sekali lagi nama saya Ahmad Hanif SST. Saya beralamat di Desa Langgen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Ya. Kemudian pada tahun ajaran ini saya akan membawakan mata pelajaran SK. Ya, kepanjangannya adalah Sistem Komputer. Sistem komputer itu adalah sebuah mata pelajaran yang akan mempelajari dasar-dasar komputer. Nah, pada saat pembelajaran mata pelajaran ini, nanti kalian akan belajar dasar-dasar komputer itu apa saja. Ya, perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer itu apa saja. Ya, jadi komputer itu memiliki 3 dasar. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, yang ketiga adalah brainware. Hardware adalah perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras itu adalah bentuk fisik komputer. Bentuk fisiknya komputer itu adalah hardware atau perangkat keras. Ya, ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ada CPU dan lain sebagainya. Nah, nanti di dalam itu semua juga ada bagian-bagian lagi, ada komponen-komponen lagi. Misalkan tadi saya sebut CPU, Central Processing Unit. Di dalam CPU itu nanti di sana ada RAM, ada hard disk, ada prosesor dan lain sebagainya. Ya, semua itu nanti akan kita pelajari melalui pelajaran sistem komputer. Jadi sebelum kalian belajar komputer lebih jauh, kalian harus belajar dulu dasar-dasarnya. Ya, dasar-dasar komputer itu apa saja itu harus dikuasai terlebih dahulu, sehingga ketika mempelajari yang lain kalian tidak akan bingung. Ya, yang dikhawatirkan kalian nanti belajar tentang misalkan perakitan komputer, kalian bingung apa sih komponen ini itu harus bagaimana, komponen ini harus bagaimana, kalian malah bingung. Ya, kemudian selain hardware juga ada yang namanya software. Software itu perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak itu kayak program, aplikasi ya, yang ada di dalam komputer. Jadi kalau yang namanya komputer itu walaupun bentuknya bagus, kemudian kondisinya normal, masih baru misalkan, ya, tetapi belum ada softwarenya, belum ada programnya, ya tidak akan bisa dijalankan. Ya, jadi harus ada programnya terlebih dahulu. Ada program komputer dalam hal ini yang dasar itu yang namanya sistem operasi. Sistem operasi itu harus ada dulu di dalam komputer sebelum nanti ada program-program yang lain. Ya, kalian mau mengetik menggunakan Microsoft Word, ya, Microsoft Excel, PowerPoint dan lain sebagainya, itu namanya Microsoft Office. Nah, itu juga harus ada kalau misalkan mau menggunakan perangkat komputer tersebut. Jadi harus diinstal terlebih dahulu. Ya, di dalam komputer itu harus terinstal program-program yang akan kalian jalankan. Ya, kemudian ada juga program-program yang lain, ya, kayak desain grafis, kayak program pembuatan web dan lain sebagainya. Ya, termasuk program antivirus, program untuk menyimpan data, program macam-macam yang ada di dalam komputer. Dan yang terakhir adalah brainware.
Brainware itu adalah orang yang menjalankan komputer. Ya. Orang yang menjalankan komputer itu namanya brainware. Jadi orangnya. Jadi walaupun hardware-nya ada, bentuk komputernya ada, programnya juga ada, tetapi tidak ada yang menjalankan, ya komputer itu tidak akan berfungsi. Ya. Jadi harus ada orang yang menjalankan itu semua. Nah, di dalam sistem komputer ini nanti yang akan kita pelajari, tadi saya sebutkan dasar-dasar komputer ya. Perangkat yang ada di dalam komputer itu apa saja. Kemudian juga kita akan mempelajari bilangan-bilangan ya. Bilangan yang kita gunakan di dalam komputer. Ya. Jadi di dalam komputer itu ada namanya bilangan tertentu ya. Kalau selama ini mungkin kalian menggunakan bilangan namanya bilangan desimal 1 sampai 10. Ya. Nah, kalau di dalam komputer itu ada macam-macam nama bilangan. Ada yang namanya bilangan biner. Bilangan biner itu bilangan yang hanya ada dua macam, yaitu 0 dan 1. Ya, bilangannya itu hanya ada dua, 0 dan 1. Ya, tidak ada bilangan 2, 3, dan seterusnya, itu tidak ada. Itu di bilangan biner. Kemudian juga ada yang namanya bilangan oktal. Bilangan oktal itu yang terdiri dari 7 angka. Ya, 7 bilangan. 8 ya, 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mohon maaf. Jadi ada 8 bilangan yang ada di dalam bilangan oktal. Ya. Kemudian ada lagi bilangan desimal yang selama ini kita gunakan, 0 sampai 9. Ya. Kemudian ada yang namanya bilangan heksadesimal, yaitu terdiri dari 16 ya. 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, dan F. Ya. Itu adalah bilangan yang ada di dalam komputer. Nah, nanti kita akan belajar apa fungsi bilangan biner, kemudian bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana kalau misalkan kita konversi, kita rubah bilangan biner, kita rubah menjadi desimal, bilangan desimal kita rubah menjadi biner, dan seterusnya. Ya, nanti akan kita pelajari di sini. Ya. Kemudian selain itu ada yang namanya gerbang logika. Ya. Jadi yang namanya orang belajar komputer, terutama kalau misalkan belajar program, itu harus tahu logika. Logika alurnya program itu seperti apa. Ya. Alur program ketika pertama kali program itu kita buka itu seperti apa. Itu nanti harus tahu logikanya. Nah, untuk mempelajari itu maka ada yang namanya gerbang logika. Ya, ada logika AND, ada OR, NOT, dan seterusnya. Apa itu logika AND? Apa itu logika OR? Apa itu logika NOT, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari pada pembelajaran sistem komputer yang akan kita pelajari di SMK Bakti Praja Dekuaro. Ya. Sementara kita memang masih menggunakan sistem daring ya, atau dalam jaringan. Ya. Ya, kemudian selain itu kita juga akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan dasar-dasar mikrokontroler, ya, menganalisa blok diagram dari sistem mikrokomputer, ya, komputer. Kemudian mengevaluasi perangkat eksternal atau periferal, menganalisa memori berdasarkan karakteristik atau sistem memori, menganalisa struktur CPU dan fungsi CPU. CPU itu singkatannya CPU, Control Processing Unit. Ya, nanti di dalam komputer itu ada yang namanya input, output, dan proses. Ya. Jadi ketika komputer itu dijalankan itu atas dasar perintah dari manusia. Bagaimana cara menjalankan perintah itu yang nanti ada di dalam sistem komputer tersebut. Ya, itu mungkin yang nanti akan kita pelajari pada pembelajaran sistem komputer. Mata pelajaran sistem komputer yang nanti akan kita pelajari dalam 1 tahun. Mata pelajaran ini hanya ada di kelas 10 ya.
Jadi selama kalian kelas 10 itu kalian nanti akan mempelajari sistem komputer. Ya, 1 minggu hanya 2 jam. Ya, hanya ada 2 jam pelajaran sistem komputer yang yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Ya, mungkin itu. Selanjutnya mungkin barangkali kalian pengen kenal saya lebih jauh, bisa melewati Japri. Nomor HP saya juga sudah ada di grup ya. Kalian bisa menanyakan secara pribadi boleh, kalau misalkan berkaitan dengan pelajaran, atau kalau misalkan lewat grup juga tidak masalah. Itu lebih baik karena nanti akan bisa dibaca oleh siswa yang lain, sehingga satu orang siswa kemudian saya menjawab, itu akan menjawab semua pertanyaan yang ada di benak siswa semuanya. Ya, saya sendiri sudah 7 tahun alhamdulillah mengajar di SMK Bakti Praja Dukuwaru sejak 2014. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis ngajar di SMK Bakti Praja Dukuwaru, khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ya, atau TKJ biasa disingkat seperti itu. Alamat rumah saya tadi sudah saya sampaikan, tepatnya di Perumahan Dalam Pakembangan Asri ya, Desa Langgen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ya. Untuk pembelajaran sistem komputer ya, sekarang saya sampaikan bagaimana sistem pembelajaran komputer. Saya menggunakan untuk metode daring ini ya. Untuk metode daring ini nanti yang akan saya sampaikan yang pertama itu adalah melalui grup WA. Ya, grup WA itu bisa kita gunakan untuk jalur komunikasi, jalur koordinasi, kemudian untuk menyampaikan. Ya, misalkan ada tugas dan lain sebagainya. Itu bisa kalian manfaatkan grup WA itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada yang namanya Google Classroom. Ya, Google Classroom. Cuma kalau saya memang terus terang jarang menggunakan Google Classroom ini. Ya, yang paling sering saya gunakan nanti adalah menggunakan channel YouTube. Kalian bisa langsung melihat, menatap wajah saya, kemudian materi yang saya sampaikan itu akan tersampaikan dengan jelas. Ya, karena menggunakan channel YouTube, karena menggunakan video, kalian harus menonton, menyimak materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ya, menyimak dengan baik. Kemudian nanti semua materi yang saya sampaikan itu harus kalian rangkum ya, kalian rangkum di dalam buku catatan kalian, kemudian nanti di foto ya, di foto kemudian dikirimkan melalui grup atau melalui Japri pada saya. Yang baik itu melalui grup ya, dikirim melalui grup, kemudian nanti akan saya kasih nilai ya. Itu kemudian sistem komputer ya, pembelajaran di sistem komputer ini memang lebih banyak teori ya, dibandingkan dengan mata pelajaran produktif yang lain. Kalau sistem komputer itu memang lebih banyak teorinya dibandingkan dengan prakteknya, karena hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Dasar-dasar komputer itu seperti apa, itu yang saya sampaikan ya, itu yang kemudian dipelajari ya. Hanya mengetahui pengetahuan secara umum ya, dasar-dasar komputer ya, jadi tidak ada prakteknya. Ya ada praktek tapi nanti hanya sedikit lah, tidak terlalu banyak. Nah, ini untuk metode pembelajaran daring. Nah, nanti bagaimana sistem absensinya? Untuk absensi, kalau menggunakan channel YouTube, maka kalian cukup memberikan komentar ya, komentar pada video yang kalian tonton tersebut. Kalian sebutkan nama, kelas, kemudian tulis hadir seperti itu, sehingga nanti akan saya cek siapa siswa yang menyimak
pembelajaran saya itu melalui kolom komentar di channel YouTube saya, ya, di video tutorial yang saya sampaikan, ya. Itu kemudian penilaian, ya, sistem penilaian. Kalau menurut kurikulum 2013, penilaian di SMK, khususnya jurusan produktif yang mata pelajaran produktif itu ada SK, ada JDK, jaringan dasar komputer kan. Kemudian pemrograman dasar, ada yang lain, ya. Itu harus memenuhi KKM, ya. Kriteria ketuntasan minimal. Jadi KKM-nya itu berapa, itu harus tercapai. Kalau misalkan satu saja pelajaran produktif yang tidak memenuhi KKM, maka tidak akan naik kelas, ya. Kalian tidak akan naik kelas 11 dan seterusnya kalau salah satu saja pelajaran produktif itu tidak tuntas, ya, nilainya tidak tuntas. Jadi maksimalkan, upayakan penilaian kalian itu dengan baik, ya. Kalau saya, yang penting kalian mengerjakan tugas dengan baik. Insya Allah nanti akan saya bantu biar nilainya itu memenuhi KKM, ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengirimkan tugas, ya saya tidak bisa membantu nilai kalian, ya. Maka mulai dari sekarang saya sampaikan bahwa pada saat pembelajaran sistem komputer, kalian harus benar-benar memperhatikan dengan baik, menulis merangkum apa yang saya sampaikan, kemudian tugasnya itu dilaksanakan semua. Jangan sampai ada satupun tugas yang tidak dikerjakan, ya. Satu saja tugas tidak dikerjakan berarti nanti nilainya itu kurang dari KKM, ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk hari ini sifatnya hanya perkenalan saja dulu. Nanti tolong saya minta komentar kalian, ya. Jangan lupa kalau kalian ikhlas berkenan silahkan subscribe channel YouTube saya, ya, biar tetap eksis, karena ini juga untuk pembelajaran orang banyak, ya, biar ilmunya itu bisa bermanfaat sehingga bisa ditonton oleh orang banyak, bisa dipelajari oleh orang banyak, ya. Saya minta keikhlasan kalian untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian di like video saya, kemudian kasih komentar pada video saya ini, ya, sebagai bukti bahwa kalian itu mengikuti menyimak dari awal sampai akhir, ya. Sementara itu saja dulu. Nanti untuk perkenalan saya dengan kalian, untuk mengenal kalian satu persatu akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya, ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.